Baiklah, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Gimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dalam tema besar Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyimak dan mengkaji dokumen secara mandiri, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh semangat. Yang kedua, menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh semangat. Yang ketiga, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, menganalisis arti penting pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Artinya, pokok pikiran ini melandasi semua hukum yang berlaku di negara kita, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pokok-pokok pikiran pembukaan. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4. Apa saja itu? Yang pertama, pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama di sini adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas asas persatuan. Di sini sama dengan pokok pikiran persatuan. Nah, pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Artinya, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Selanjutnya, pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua, di sini negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sama dengan pokok pikiran keadilan sosial. Nah, pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggaraan negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga di sini negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Di sini sama dengan
pokok pikiran kedaulatan rakyat. Nah, pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Akan tetapi, apabila dalam penyelesaian permasalahan tersebut tidak mencapai kata mufakat, maka digunakan cara voting atau pemungutan suara atau pengambilan suara terbanyak. Selanjutnya, yang terakhir adalah pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat di sini adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sama dengan pokok pikiran ketuhanan. Nah, pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa di Indonesia diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga di sini kebebasan beragama juga diatur dalam pasal 29 ayat 2 juga. Selanjutnya, yang ketiga, sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran di atas, bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila yang bagaimanakah itu? Nah, di sini pokok pikiran pertama yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi, ya, pokok pikiran pertama merupakan pancaran dari nilai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, pokok pikiran kedua, pancaran dari nilai sila kelima Pancasila, keadilan sosial ya. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga itu adalah pancaran dari nilai sila keempat Pancasila atau kedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir, pokok pikiran keempat, pancaran dari nilai sila ke-1 dan ke-2 Pancasila, ketuhanan yang berkeadilan. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, konsekuensinya dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti apa? Seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Nah, Mas Mbak, demikian tadi penjabaran materi hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian terima. Ibu sampaikan sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan
membatasi mobilitas. Dan yang tidak pernah lupa Ibu sampaikan, selalulah berproses dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya.